Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunat 123. Di kesempatan hari ini, saya akan bahas tentang perlukah bius total pasien sunat dengan kondisi ABK. Ayah bunda sekalian, sunat pada ABK dengan sunat pada anak normal sebenarnya sama aja. Yang membedakan ABK dengan anak normal adalah kondisi psikisnya ya, psikologisnya. Anak-anak normal biasanya apalagi kalau anaknya sudah menginjak usia sekolah, biasanya anak seperti ini bisa diajak komunikasi ya. Biasanya kalau saya sendiri ketika anak itu mau disunat, kita ajak ngobrol apa yang dilakukan, kita kasih tahu dari awal. Nah, seringkali anak-anak ABK ini susah ya untuk diajak komunikasi. Apalagi kalau misalnya anaknya dengan gaduh gelisah, hiperaktif yang cukup dominan, komunikasinya belum terbina dengan baik. Nah, itu seringkali membuat kita mengalami kesusahan ya. Sebenarnya untuk melakukan sunat ABK ini harus ada kerjasama ya dari pihak terutama keluarganya. Karena kalau anak sendiri biasanya agak susah ya untuk dilakukan diberikan komunikasi ya, diberikan pengertian dari awal bahwa ini sunat tuh fungsinya buat apa manfaatnya buat dia, nanti apa aja yang akan dilakukan. Nah, seringkali anak-anak yang ABK ini susah untuk diberikan pengertian mengenai sunat seperti ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan anak-anak dengan ABK seperti ini adalah kondisi dari orang tuanya ya. Di orang tua seringkali harus memberikan pemahaman ya dan atau paham ya bahwa anak ABK ini berbeda dengan anak yang normal ya. Seringkali anak-anak ABK ini memang variasi sekali ya. Kalau yang anak autis, ada orang autis yang sifatnya apatis ya. Malah biasa kalau disunat malah anteng ya, gak gaduh gitu, gak gelisah. Ketika di awal sudah dari awal datang, kita suruh tidur, dilakukan anestesi, dilakukan sunatnya, biasanya malah anteng, diem. Ini malah kita malah enak ya. Nah, namun kebanyakan sunat-sunat pada anak ABK ini adalah anaknya yang seringkali susah untuk dilakukan komunikasi ya. Nah, biasanya justru anak-anak seperti ini yang harus yang harus paham adalah orang tuanya. Karena kalau anak seperti ini, orang tua harus paham bahwa kita dengan anak yang kerjasamanya susah untuk dilakukan. Nah, biasanya kita dilakukan dipegang ya. Biasanya kita diinfokan ke orang tua. Kalau sunat di tempat kami, sunatnya dilakukan dengan bius lokal saja ya. Nah, seringkali orang tua harus paham ya bahwa anak yang ABK ini karena susah untuk dilakukan komunikasi ya, seringkali walaupun sudah dilakukan anestesi, nah anak itu tetap nangis biasanya ya. Biasa pertama mungkin rasa takut, bukan rasa sakit malah ya, masih takutnya, khawatirnya, terus bertemu dengan kita yang istilahnya baru pertama kali bertemu. Seringkali mereka walaupun sudah dilakukan anestesi, mungkin sudah ditunggu juga bahwa anestesi sudah bekerja, nah seringkali anak itu tetap nangis, mungkin berontak-berontak. Nah, ini orang tua harus paham ya. Jadi anak seperti ini sebenarnya bukan dia nangis, dia berontak, mungkin kan bukan karena sakitnya, malah tadi ketidaknyamanan seperti ini. Jadi anak-anak seperti ini mau gak mau harus dipegang. Nah, orang tua harus paham juga ya bahwa kalau dilakukan sunat dengan teknik bius lokal ya, kalau anaknya yang tadi ABK dengan sifatnya yang gaduh gitu ya, yang bukan yang apatis, nah biasanya harus dipegangin ya. Yang penting sebenarnya ada di orang tuanya ya, karena mungkin kayak yang repot tuh kalau anaknya sudah besar ya, karena saya sempat itu menghitan anaknya umur 13 tahun tapi tinggi besar, berat badannya udah di atas 100 kilo lebih gitu. Tapi alhamdulillah karena di awal kita sudah diinfokan bahwa nanti kita di sini adalah sunatnya hanya menggunakan bius total, kemungkinan nanti anaknya mungkin akan susah untuk dikerja sama ya, mungkin harus dibawa dari keluarga ya, bawa orang-orang yang istilahnya deket ya, orang-orang deket yang dikenal sama anaknya, yang mungkin bisa ngerti kondisi anak tersebut, dan anak tersebut sudah
nyaman dengan orang-orang yang dibawa dengan di orang tuanya datang ke sini, itu lebih enak gitu ya. Bahkan waktu itu pun kita yang anak yang ABK tadi ya, walaupun udah besar, kita pegangin rame-rame, yang pegangnya adalah keluarga dekatnya semua ya, alhamdulillah dengan bius lokal pun kita bisa selesaikan. Jadi sebenarnya malah yang lama tuh membujuknya sampai dia bisa mau tidur gitu ya. Malah pas saat bius hitannya anaknya malah tenang, ya gak sampai rewel, gak gitu gelisah. Jadi perlu tidaknya bius total pada anak-anak dengan ABK kalau mau disunat adalah tergantung anaknya dan tergantung dari orang tua atau keluarganya ya. Jadi kalau orang tua itu siap menghadapi kondisi anak, mungkin pada saat dihitan mungkin nangis-nangis, agak sedikit berontak, ya kita mungkin di tempat kami di Sunat 123 siap untuk menghitan dengan syarat tadi ya, orang tuanya mau bekerja sama juga, jadi tidak menuntut kalau anak seperti ini harus sunatnya harus tenang gitu, karena kalau yang ABK yang sifatnya yang nggak bisa tenang nggak bisa juga, pasti akan marah ngamuk macam-macam ya. Tapi kalau biasanya orang tuanya udah paham dengan seperti tersebut ya biasanya dan mau menerima dengan kondisi itu ya kita siap untuk melakukannya. Tapi misalnya kalau orang tua meminta, oh saya gak tega nih kalau anak saya dihitan harus dipegangin rame-rame, mungkin kalau ada anak berontak-berontak, tapi pengennya anaknya tenang, tidak ada gaduh ya, biasanya ya kita sarankan dilakukan hitannya dengan bius total. Namun maaf sampai sekarang waktu di tempat kami Sunat 123 ini belum bisa melakukan hitan dengan bius total. Mungkin insya Allah ke depan ketika nanti mungkin tempat kami bisa berkembang lebih besar lagi, ada ruangan khusus untuk melakukan tempat anestesi yang dilakukan secara general, dan kita pun mungkin peralatan kita sudah lengkap, ya mungkin insya Allah bisa dilakukan sunat dengan bius total tersebut. Demikian sedikit informasi yang bisa sampaikan ke ayah bunda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sunat, nak, nak,